Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, panjang umur, ibadah, rajin beribadah, selamat dunia akhirat, rezekinya banyak, berkah, melimpah, sehingga teman-teman bisa menyelesaikan sarjananya, program sarjananya di Universitas Pasundan dengan lancar dan tepat waktu. Bapak mengucapkan selamat beribadah puasa bagi umat Islam. Kita puasa hari ke-7 kalau tidak salah. Pada bulan Ramadan ini tidak mengurangi semangat Bapak untuk bersilaturahmi dengan teman-teman kelas B, dan teman-teman juga berbagi pengalaman terhadap teman lain mengenai perkuliahan ini. Seperti itu. Bapak lanjut saja karena sekarang mempresentasikan tentang analisis buku guru dan buku siswa di sekolah dasar kelas 3. Bapak persilakan kepada moderator untuk memimpin acara presentasi ini. Bapak bentar nyiapin dulu PPT-nya. Bapak langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Taufik selaku dosen mata kuliah tematik 3 yang sudah memberikan kelompok 5 waktu untuk mempresentasikan mengenai laporan hasil analisis buku guru dan buku siswa kelas 3 tema 5. Dan terima kasih juga kepada teman-teman kelas B yang telah menyempatkan hadir pada Zoom meeting hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasanya. Langsung saja, untuk kelompok 5, yang pertama ada Sandy Triansah, kedua Idham Miftahul Farid, ketiga Fahri Muhammad, keempat Diska Rahayu, kelima Sofa Zihni Huwaidah, keenam Anti Siti Syahadah, ketujuh Wisnu Aji Prasetyo, dan kedelapan ada Denny Trinaldi. Untuk yang pertama yaitu hasil analisis buku guru dan buku siswa, subtema 1, tema 5 mengenai cuaca akan dijelaskan oleh Sandy Triansah. Pada Sandy Triansah saya persilahkan. Terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis buku guru. Judul buku
cuaca, tema 5, subtema 1, keadaan cuaca. Kelas 3. Aspek yang dianalisis kesesuaian dengan standar kompetisi lulusan. Tindak lanjut hasil analisis pada subtema 1, pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai dengan SKL. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Tindak lanjut hasil analisis seluruh pembelajaran sudah sesuai dengan kompetisi ini. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetisi dasar. Seluruh pembahasan sesuai dengan kompetisi dasar. Yang keempat, kecakupan materi ditinjau dari 1. Kecakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu. Konsep materi sudah pas untuk semua pembelajaran dan untuk alokasi waktu tidak tercantum dalam buku siswa. Yang kelima, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa sudah sesuai dengan materi yang ada di subtema 1. Yang keenam, memuat informasi tentang strategi penggunaan buku. Informasi mengenai cara penggunaan buku sangat lengkap. Yang ketujuh, informasi keterpaduan penerapan model pembelajaran tematik terpadu. Setiap pembelajaran dalam subtema ini sudah menerapkan model pembelajaran tematik terpadu dalam tiap pembelajaran. Yang kedelapan, memuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik pada setiap pembelajaran 1 sampai dengan 6 penerapannya berbeda. Dan yang kesembilan, memuat informasi tentang penerapan penilaian autentik. Terdapat informasi tentang penerapan penilaian autentik pada setiap pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sandy Triansa yang telah menjelaskan hasil analisis buku guru subtema 1. Selanjutnya, hasil analisis buku siswa subtema 1 akan dijelaskan oleh Idham. Kepada Idham, saya persilahkan. Baik, terima kasih para moderator untuk selanjutnya analisis buku guru pembelajaran tema 5, subtema 1, kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai dengan SKL. Kesesuaian dengan kompetisi inti, seluruh pembelajaran sudah sesuai dengan kompetisi inti. Kompetisi ini. Kesesuaian dengan kompetisi dasar, sudah sesuai seluruh pembahasan dengan KD. Kecukupan materi ditinjau dari kecukupan konsep materi dan esensialnya dan alokasi waktu. Konsep materi sudah pas untuk semua pembelajaran dan alokasi waktu tidak tercantum dalam buku siswa. Selanjutnya, memuat informasi tentang strategi penggunaan buku. Informasi mengenai cara penggunaan buku guru sangat lengkap. Selanjutnya, informasi keterpaduan penerapan model pembelajaran tematik terpadu. Setiap pembelajaran dalam subtema ini sudah menerapkan model pembelajaran tematik terpadu dalam setiap pembelajaran. Selanjutnya, memuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik pada setiap pembelajaran 1-6 penerapannya berbeda.
Selanjutnya, memuat informasi tentang penerapan penilaian autentik. Terdapat informasi tentang penerapan penilaian autentik pada setiap pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih kepada Ilham yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, hasil analisis buku guru pembelajaran subtema 2 akan dijelaskan oleh Saudara Fahri. Pada Saudara Fahri, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis buku guru dan buku siswa kelas 3, yaitu cuaca subtema 2 perubahan cuaca. Yang pertama, aspek hasil yang dianalisis, kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Tindak lanjut hasil analisis pada subtema 2 pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai dengan SKL. Kemudian yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Tindak lanjut hasil analisis, yaitu seluruh pembelajaran sudah sesuai dengan kompetensi inti. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar. Untuk hasil tindak lanjut analisisnya, seluruh pembahasan sudah sesuai dengan AD. Yang keempat, kecukupan materi ditinjau dari A. Cakupan konsep atau materi esensial. B. Alokasi waktu. Untuk hasil tindak lanjut analisisnya, konsep materi sudah pas untuk semua pembelajaran dan untuk alokasi waktu. Yang kelima, pendalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Untuk hasil tindak lanjut analisisnya, pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa sudah sesuai dengan materi yang ada di subtema 2. Yang keenam, membuat informasi tentang strategi penggunaan buku. Informasi mengenai cara penggunaan buku guru sangat lengkap. Yang ketujuh, informasi keterpaduan penerapan model pembelajaran tematik terpadu. Untuk hasil analisisnya, setiap pembelajaran dalam subtema ini sudah menerapkan model pembelajaran tematik terpadu dalam tiap pembelajaran. Terdapat memuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik. Untuk hasil analisisnya, pendekatan saintifik pada setiap pembelajaran 1 sampai 6 penerapannya berbeda. 9. Memuat informasi tentang penerapan penilaian autentik. Hasil tindak lanjut analisisnya, terdapat informasi tentang penerapan penilaian autentik pada setiap pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Fahri. Selanjutnya, hasil analisis buku siswa akan dijelaskan oleh Saudari Diska. Kepada Saudari Diska, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu hasil analisis buku siswa kelas 3, tema 5 cuaca, subtema 2 perubahan cuaca. Aspek yang dianalisis yaitu kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Pada pembelajaran 1-6, pada buku siswa sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Yang kedua yaitu kesesuaian dengan kompetensi inti. Pada pembelajaran 1-6, seluruh pembelajaran sudah sesuai dengan kompetensi inti. Yang ketiga yaitu kesesuaian dengan kompetensi dasar. Pada pembelajaran 1-6, seluruh pembahasan sudah sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keempat yaitu kesesuaian materi dengan tema. Materi yang disampaikan dalam buku siswa sudah sesuai dengan tema dan pada subtema. Yang kelima yaitu kecukupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu. Pada pembelajaran 1-6, konsep materi sudah pas untuk semua pembelajaran dan untuk alokasi waktu tidak tercantum dalam buku siswa. Yang keenam,
Kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Pada pembelajaran 1-6, pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa sudah sesuai dengan materi yang ada di subtema 2. Yang ketujuh yaitu keterpaduan berbagai kompetensi atau aspek. Pada pembelajaran 1-6, materi dari setiap pembelajaran memiliki keterpaduan antar mata pelajaran yang disajikan dalam setiap pembelajarannya. Yang kedelapan, penerapan pendekatan saintifik. Pada pembelajaran 1-6, pendekatan saintifik sudah sesuai, namun pada setiap pembelajaran penerapannya berbeda. Yang kesembilan, penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa. Pada pembelajaran 1-6, terdapat informasi tentang penerapan penilaian autentik pada setiap pembelajarannya. Yang ke-10, kolom interaksi antara guru dengan orang tua. Pada pembelajaran 1-6, sudah terdapat kolom interaksi antara guru dan siswa. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Diska. Selanjutnya, analisis buku guru. Tema 5, subtema 3 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama, kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Pada pembelajaran 1 hingga pembelajaran 6 pada buku guru sudah memuat standar kompetensi lulusan. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Seluruh pembelajarannya sesuai dengan kompetensi inti. Yang ketiga yaitu kesesuaian dengan kompetensi dasar. Contoh kompetensi dasar pada subtema 3 pada muatan pelajaran bahasa Indonesia yaitu menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Jadi pada buku guru dapat memberikan pemahaman mengenai cuaca kepada siswa, dan guru dapat mengaitkan pembelajaran yang telah direncanakan pada buku guru dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran pada buku siswa. Selanjutnya yaitu kecukupan materi ditinjau dari cakupan konsep materi esensial alokasi waktu. Dari setiap pembelajaran yang direncanakan oleh guru memiliki alokasi waktu. Misalnya dalam kegiatan pendahuluan satu pembelajaran yaitu 2 kali 30 menit. Pada kegiatan pendahuluan 10 menit, kegiatan inti 40 menit, dan kegiatan penutup 10 menit. Jadi setiap kegiatan pembelajaran sudah disesuaikan mengenai alokasi waktunya. Dan yang kelima, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Pada buku guru sudah dicantumkan rencana-rencana pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru di dalam kelas. Materi-materi yang sesuai dengan pola pikir keilmuan atau sumber-sumber yang dapat diberikan kepada siswa, dan materi-materi yang diberikan kepada siswa sesuai dengan karakteristik siswa. Misalnya pada tema 5 tentang cuaca ini mengenai perakiraan cuaca, macam-macam cuaca di Indonesia disesuaikan dengan kemampuan atau kompetensi lulusan pada kelas 3. Selanjutnya yaitu memuat informasi tentang penggunaan buku. Pada buku guru sudah terdapat informasi mengenai penggunaan buku guru. Salah satunya yaitu buku guru sebagai panduan seorang guru dalam melakukan langkah-langkah pembelajaran di dalam kelas. Yang ketujuh, informasi keterpaduan, penerapan model pembelajaran tematik terpadu. Dalam setiap subtemanya, khususnya dalam pembelajarannya, sudah memuat mengenai mode pembelajaran yang dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran siswa, seperti ayo membaca, ayo mengamati, dan lain-lainnya. Ke-8 yaitu memuat informasi tentang pendekatan saintifik. Pada
pendekatan saintifik, yaitu pada pembelajaran 1-6 sudah terdapat disesuaikan dengan kemampuan siswa. Ke-9 yaitu memuat informasi tentang penerapan penilaian autentik. Dalam buku guru sudah terdapat langkah-langkah mengenai penilaian dari hasil pembelajaran. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya, hasil analisis buku siswa subtema 3 akan dijelaskan oleh Saudari Anti. Kepada Saudari Anti, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, analisis buku siswa subtema 3 pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Yang pertama ada kesesuaian materi dengan kurikulum. Buku guru dan buku siswa tema 5 subtema 3 sudah disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan atau SKL. Yang kedua, relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Materi yang terdapat di dalam buku siswa sudah selaras dengan tujuan pembelajaran di dalam buku guru. Yang ketiga, kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Usia siswa kelas 3 SD masih dikategorikan pada tahap operasional konkret. Tahap ini dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis. Yang keempat, kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah kegiatan pembelajaran yang didesain agar siswa bisa secara aktif dapat membangun konsep prinsip dan hukum dengan melalui langkah-langkah berupa mengamati, memformulasikan atau menanya, mengajukan pertanyaan, menghimpun data dengan beberapa cara dan teknik, menganalisis, membuat kesimpulan, serta mengkomunikasikan konsep atau prinsip yang ditemukan oleh siswa tersebut. Yang kelima, ada kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Yang keenam, pencantuman tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di dalam buku siswa tidak dicantumkan, tetapi tujuan pembelajarannya itu dicantumkan di dalam buku guru. Dengan demikian, seharusnya tujuan pembelajaran dicantumkan juga pada buku siswa, sehingga dalam hal ini guru perlu memberikan persepsi yang lebih luas terhadap siswa tersebut, agar siswa tersebut mengetahui apa yang akan dia pelajari pada hari ini. Yang ketujuh ada tahap pembelajaran. Tahap pembelajaran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengenalan materi. Dari pengenalan materi tersebut diajarkan bagaimana cara siswa untuk membaca teks tentang cara memiliki badan yang sehat. Kemudian siswa pun diminta untuk mempelajari kegiatan-kegiatan yang sudah tercantum di dalam buku tersebut. Kayaknya bagus karena gini ya, Anti ya. Misalkan kedalaman materi pengayaan. Nah, tunjukkan mana bagian kedalaman materi pengayaan pada bukunya. Jadi ada bukti otentik yang ditunjukkan kepada teman-teman tentang misalkan keterpaduan berbagai aspek kompetensinya. Mana kompetensinya? Boleh nggak ditunjukkan kepada teman-teman di bukunya mana yang termasuk aspek kompetensinya. Lalu ditunjukkan juga kurikulumnya bagaimana. Jadi kan ini mah hanya analisisnya saja. Teman-teman juga mungkin lebih baik dilihatkan bukti fisik di bukunya mana yang menunjukkan misalkan adanya penerapan pendekatan saintifik kayak gimana sih di bukunya, di buku guru dan siswanya. Kayaknya lebih bermakna seperti itu gitu daripada hanya melihatkan si daftar checklist ini. Ya, baik, Pak. Sebentar ya, Pak. Boleh, silakan. Ditunjukkan juga bukti
analisis temuannya, misalkan tadi buku sudah menggunakan pendekatan saintifik, mana di bagian buku siswa dan buku guru yang menyatakan bahwa betul si buku itu sudah menggunakan saintifik. Jadi teman-teman bisa mengetahui bukti fisiknya bagaimana. Ada nggak datanya Anti? Datanya ada nggak? Kalau ada, silakan lanjutkan. Ada Pak, tapi ini loading laptopnya sebentar. Besok kalau ada boleh. Nah itu sob. Yang mana? Udah ini. Yang tadi tujuan pembelajaran. Nah ini yang kegiatan inti. Nah teman-teman, di sini di buku guru tema 5 kelas 3 terdapat kegiatan inti yang si guru tersebut dapat mengetahui apa yang mereka ajarkan. Nah, di tema 5 ini membahas mengenai cuaca. Kemudian ada juga yang ayo mengamati, terus ke bawah lagi coba.
ayo menulis, kemudian di sini di buku guru juga sudah ter, tertulis secara jelas gitu apa aja yang akan si guru tersebut jelaskan dan terangkan kepada murid-muridnya. Kemudian ada juga yang di akhir ada kegiatan penutup. Guru menutup pembelajaran. Guru menutup pembelajaran dengan menyimpulkan kegiatan apa saja yang sudah dipelajari pada pembelajaran tersebut. Izin menambahkan ya, jadi dalam buku guru ini tadi sudah kan di hasil analisis itu sudah sesuai ada kegiatan-kegiatan yaitu secara otentiknya dari buku guru sudah ada kegiatan-kegiatan seperti ayo berlatih, ayo bernyanyi, ayo mengamati. Jadi kegiatan ayo berlatih ini misalnya setelah siswa menulis, guru meminta siswa untuk mengamati buah pisang yang dibawa guru dari rumah. Jadi di buku guru ini terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru. Contohnya guru meminta siswa untuk mengamati, lalu guru memancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Ini sebuah kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan guru yang terdapat pada buku guru. Lalu di buku guru juga terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan guru seperti kegiatan pendahuluan ini. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru seperti kegiatan pendahuluan yaitu memberikan sapaan kepada siswa, memimpin doa, mengabsen. Lalu kegiatan intinya terdapat kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti ayo membaca, ayo mengamati, ayo menulis, dan ayo berlatih. Lalu di akhir juga terdapat langkah pembelajaran mengenai kegiatan penutup, yaitu guru menutup pembelajaran dengan menyampaikan motivasi pembelajaran pada hari tersebut, yaitu membimbing siswa untuk menyimpulkan dan menyampaikan rencana kegiatan berikutnya. Dalam buku guru juga terdapat penilaian pembelajaran seperti penilaian sikap pengetahuan. Nah, dari penilaian sikap ini dilihat dari kegiatan selama berlangsungnya pembelajaran. Bagaimana respon siswa mengenai sikap setelah melakukan pembelajaran? Apakah siswa dapat menerima pembelajaran atau apakah siswa setelah diberikan pembelajaran di dalam kelas mengalami perubahan untuk sikapnya menjadi lebih semangat dalam belajar atau lebih kritis dalam pembelajaran. Lalu penilaian pengetahuan ini biasanya menggunakan tes lisan atau tulisan seperti guru memberikan pertanyaan kepada siswa atau guru memberikan contoh soal mengenai yang berkaitan dengan materi yang telah diberikan. Lalu penilaian keterampilannya, siswa diberikan sebuah proyek misalnya mengenai keterampilan-keterampilan di dalam kelas, membuat sebuah karya atau dapat menjelaskan kembali tentang pengetahuan. Seperti itu langkah-langkah pembelajaran yang ada di dalam buku guru. Baik, selanjutnya kepada Anti, apakah ada yang ingin ditambahkan? Jadi pada intinya di buku guru itu semuanya sudah tercantum
dan guru dapat menyesuaikan antara buku guru tersebut dengan buku siswanya. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf. Baik, terima kasih kepada Anti yang telah menjelaskan hasil analisis buku guru subtema 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Deni mengenai hasil analisis buku guru tema 5, subtema 4. Kepada Deni, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Format analisis buku guru pembelajaran tematik 3, subtema 4, cuaca, musim, dan iklim. Aspek yang dianalisis yang pertama, kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Tindakan lanjut hasil analisisnya pada subtema 4, pembelajaran 1-6 sudah sesuai dengan SKL. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Seluruh pembelajaran sudah sesuai dengan kompetensi inti. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar. Seluruh pembahasan sesuai dengan KD. Yang keempat, kecangkupan materi ditinjau dari cangkupan konsep materi esensial, alokasi waktu. Konsep materi sudah pas untuk semua pembelajaran dan untuk alokasi waktu tidak tercantum dalam buku. Yang kelima, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa sudah sesuai dengan materi yang ada di subtema 4. Yang keenam, memuat informasi tentang strategi penggunaan buku. Informasi mengenai cara menggunakan buku guru sangat lengkap. Yang ketujuh, informasi keterpaduan penerapan model pembelajaran tematik terpadu. Setiap pembelajaran dalam subtema ini sudah menerapkan model pembelajaran tematik terpadu dalam setiap pembelajaran. Yang kedelapan, memuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik pada setiap pembelajaran 1-6 penerapannya berbeda. Yang kesembilan, menurut informasi tentang penerapan penilaian autentik, terdapat informasi tentang penerapan penilaian autentik pada setiap pembelajaran. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Deni telah menjelaskan mengenai hasil analisis buku guru subtema 4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Wisnu. Kepada Wisnu, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan materi buku analisis buku siswa tema 4. Maaf, saya ulangi. Di sini saya akan memaparkan analisis buku siswa tema 5, itu cuaca, subtema 4, cuaca dan iklim. Dalam analisis buku siswa ini, ada beberapa aspek yang dianalisis. Yang pertama, kesesuaian dengan standar kompetisi lulusan. Yang pertama ini ada beberapa poin proses pembelajaran mengajar ke 1 sampai ke 6. Semua sesuai. Hasil analisisnya yaitu buku siswa itu sudah sesuai dengan SKL. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Mana SKL-nya, Wisnu? Coba tunjukkan. Seluruh. Wisnu,
Kan katanya Iya, Pak. SKL-nya udah sesuai. Mana SKL-nya? Coba munculkan SKL-nya apa, terus di bukunya apa. Kayaknya lebih bermakna gitu. Jadi bisa mengetahui kita SKL-nya apa, di bukunya apa. Oh iya, sebentar Pak. Ya, yang pertama ini sesuai dengan standar SKL. Mungkin yang dimaksud contoh sesuai dengan standar SKL yaitu dalam PBM ini 1 sampai 6, contohnya PBM 1 ini mengenai sikap tentang sikap terhadap teman. Pengetahuannya itu ayo membaca. Jadi di ayo membaca itu ada keterampilan yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Nah, tampilannya Wisnu, kamu membahas mana? PPT-nya kemana? Yang ditampilkannya mana? Mana Ini SKL? Pak, buku gurunya Pak ada tampil. Ada. Yang mana yang sedang dibahas oleh Wisnu? Tampilannya mana? Ini Pak, jadi tadi maksud Wisnu tuh kan SKL tuh mengenai mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, menurut Wisnu sikap itu contohnya sikap terhadap teman di lingkungan gitu Pak. Jadi dalam pembelajaran ini mencakup sikap siswa. Terus untuk pengetahuannya di kegiatan Ayo Membaca, jadi siswa mendapat pengetahuan dalam pembelajaran PB1 ini. Itu Pak maksudnya. Maksud Bapak tuh tampilannya mana yang mengatakan bahwa SKL itu, nah ini mana yang ditampilkannya mana? Maksud Bapak teh? Yang mau ditampilkannya mana? Bukti fisiknya mana mengatakan bahwa SKL itu datanya adalah sikap, pengetahuan, mana maksud Bapak?
Ya Pak, jadi sesuai standar SKL itu, contohnya di PB ke-1 ini terdapat ayo mengamati, yaitu berupa siswa ini dituntut untuk mengamati suatu gambar dan pengetahuannya itu ayo membaca. Jadi si peserta didik ini dituntut untuk membaca materi yang bersangkutan kayak cerita iklim, cuaca, dan perubahannya. Seperti itu, Pak. Ya, materinya apa aja itu? Apa aja yang diajarkan pada PB1 itu dia? Jadi kesimpulannya itu yang diajarkan dalam PB1 ini kepada peserta didik itu mengenai sikap terhadap teman. Pengetahuannya itu ayo membaca. Ayo membaca itu kurang lebih itu keterampilan untuk peserta didiknya. Seperti itu, Pak. Nggak banyak materi yang Bapak lihat di sana. Maksudnya apa aja yang dipelajari dari materi itu? Membaca informasinya apa saja. Banyak kok di sana. Dari sini juga terlihat. Dia mengajarkan tentang matematika, tuh ada pecahan. Maksud Bapak itu, dia mengajarkan apa? Nah, Pak, dalam pembelajaran pembelajaran ke-1 ini dalam buku siswanya itu terdapat beberapa mata pelajaran, yaitu SBDP. Kompetensi dasarnya yaitu mengetahui teknik potong lipat dan sambung, membuat karya keterampilan dengan teknik potong lipat dan sambung. Yang kedua itu pelajaran bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya mencakup menggali informasi tentang
perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, dan visual. Menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam bentuk tulis menggunakan kosakata, baku, dan kalimat efektif. Pelajaran yang ketiga ini matematika. Kompetensi dasarnya mencakup menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Yang kedua, menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Jadi dalam analisis buku siswa ini terdapat 3 pelajaran, SBDP, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Itu Pak. Sebenarnya masih banyak yang mesti dipahami lagi di sana. Misalkan pemahaman tentang kenapa materi cuaca mesti diajarkan. Lalu pemahaman tentang bagaimana mengajarkan materi pecahan. Selain kita juga melihat, analisis buku itu, kita juga mempelajari materinya. Gitu. Harusnya sampai sana. Gitu, harusnya teh. Pecahan yang diajarkan apa saja, peta konsepnya, IPA-nya apa. Jadi selain kita juga menganalisis kelebihan kekurangan, kita juga mempelajari materinya. Gitu, Wisnu. Pak, mungkin nanti di simulasinya, Pak. Oke, silakan lanjutkan, Wisnu. Oke, yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Dalam analisis buku siswa ini, analisis PBM 1 sampai dengan 6 ini sesuai dengan buku siswa. Hasil yang dianalisis yaitu seluruh pembelajaran sudah sesuai dengan kompetensi inti. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dan dasar. Dalam poin ketiga ini, proses pembelajaran 1 sampai 6 sesuai dengan buku siswa, yaitu hasil analisisnya seluruh pembahasan sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keempat, kecakupan materi ditinjau dari A. Cakupan konsepan materi esensial, B. Alokasi waktu. Dalam poin keempat ini, proses pembelajaran 1 sampai dengan 6 sesuai dengan buku siswa. Hasil analisisnya yaitu konsep materi sudah pas untuk semua pembelajaran dan untuk alokasi waktu tidak tercantum dalam buku. Yang kelima, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari yang pertama pola pikir keilmuan dan yang kedua karakteristik siswa. Dalam poin kelima ini seluruhnya sesuai dengan buku siswa. Hasil yang dianalisis yaitu pola pikir, keilmuan, dan karakteristik siswa sudah sesuai dengan materi yang ada di subtema 4 ini. Selanjutnya, yang keenam, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir, keilmuan, dan karakteristik siswa. Hasil yang dianalisis pola pikir, keilmuan, dan karakteristik siswa sudah sesuai
dengan materi yang ada di subtema 4. Yang ketujuh, keterpaduan berbagai kompetisi aspek. Seluruh PBM 1 sampai dengan 6 sudah sesuai dengan siswa. Hasil yang dianalisis yaitu materi dari setiap pembelajaran memiliki keterpaduan antar mata pelajaran yang disajikan dalam setiap pembelajarannya. Yang ke-8, penerapan pendekatan saintifik. Hasil analisis pendekatan saintifik pada setiap pembelajaran 1 sampai dengan 6 penerapannya berbeda. Yang ke-9, penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa. Terdapat informasi tentang penerapan penilaian autentik pada setiap pembelajarannya. Yang terakhir yaitu yang ke-10, kolom interaksi antara guru dengan orang tua. Dalam proses pembelajarannya itu keseluruhannya sesuai. Hasil analisisnya, di setiap akhir pembelajaran selalu terdapat kolom interaksi antara guru dengan orang tua. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Wisnu yang telah menjelaskan hasil analisisnya. Mungkin sekian hasil analisis buku guru dan buku siswa tema 5 kelas 3 dari kelompok 5 ini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ada tanya jawab atau bagaimana? Iya, silakan. Silakan teman-teman yang lain, silakan kameranya nyalakan. Silakan semuanya dinyalakan. Seperti itu, dan tiap kelompok silakan bertanya. Banyak di sini yang bisa kita tanyakan, bisa dianalisis. Seperti itu. Silakan ditanyakan ke tiap kelompok, Ibu moderator yang bijaksana. Ya, baik, untuk teman-teman dari kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau kelompok lainnya langsung saja jika ada yang ingin ditanyakan. Boleh mengaktifkan kamera dan mic-nya atau melalui room chat. Baik, untuk kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana dengan kelompok 2? Lanjut saja untuk kelompok 3, ada yang ingin ditanyakan? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Ya, silakan. Pada pendekatan saintifik, pada setiap pembelajaran 1 sampai 6, kenapa penerapannya berbeda?
Baik, terima kasih kepada kelompok 3, Saudari Ella, yang telah bertanya, yaitu pertanyaannya pada pendekatan saintifik, mengapa dari setiap penerapan dalam pembelajarannya berbeda. Mungkin ditampung terlebih dahulu. Dilanjut untuk kelompok 4, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa Husni mau nanya? Bagaimana dengan kelompok 4? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk kelompok 6, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kembali lagi ke kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ingin mengaktifkan mic dan kameranya, bisa melalui room chat. Baik, dilanjut untuk kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sapira, ada yang ingin ditanyakan? Atau Enci? Husni? Udah kelompok 3. Oh, sama Ella. Apa Sapira? Jangan di-mute, nggak kedengeran. Husni mau nanya nggak? Enggak. Kelompok 6, ada yang ingin ditanyakan? Husni bertanya di room chat. Baik, untuk yang sudah bertanya, mohon ditunggu terlebih dahulu, dan untuk yang ingin bertanya, silakan pada kelompok 1, 2, 4, 6. Uni dari kelompok 1 ya, berarti 2, 4, 6, ditunggu pertanyaannya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Husni. Pertanyaan dari Husni, menurut kelompok 5 seperti apa pelaksanaan pembelajaran tematik paling baik itu? Menurut saya pribadi bersama dengan kelompok, kami tidak tahu seperti apa pembelajaran paling baik itu, karena kami juga belum terjun secara langsung ke SD, bagaimana pengalaman dan hasil observasinya gitu ya, karena baru sebagian. Mengingat kembali, yaitu pembelajaran tematik itu pembelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran dan dapat menghasilkan atau dapat mencakup hasil dari pembelajaran tematik itu dapat dijadikan sebagai pengalaman yang baik bagi siswa dan bermanfaat bagi kehidupannya. Jadi menurut saya agar pembelajaran tematik dapat bermanfaat bagi kehidupan siswa di lingkungannya, baik itu di lingkungan masyarakat atau keluarga, pembelajaran yang dapat bermanfaat dan berkesinambungan atau berhubungan dengan kehidupannya gitu. Misalnya mengenai pembelajaran tadi mengenai cuaca. Nah, dari pembelajaran mengenai cuaca itu, siswa dapat menarik kesimpulan, dapat menarik manfaatnya atau nilai moralnya yang harus ia terapkan di kehidupan sehari-hari. Misalnya mengenai cuaca, mengenai hujan, apa yang harus dilakukan saat terjadinya cuaca hujan atau panas atau berawan seperti itu. Jadi menurut saya pembelajaran tematik yang baik itu yaitu pembelajaran yang mengaitkan pengalaman siswa dengan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Jadi pembelajarannya itu bermakna dan dapat dimengerti oleh siswa. Jadi guru khususnya pada zaman ini harus lebih kreatif dalam memberikan pembelajaran kepada siswa agar siswa pun memahami pembelajaran yang diberikan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Bagaimana Wisni, apakah ada? Silakan kepada Sapira, ada yang ingin ditanyakan? Saya Sapira dari kelompok 2 izin bertanya. Untuk pembelajaran tematik sekarang, jam pelajarannya dengan sebelum dan sesudah COVID itu ada perbedaan tidak? Ada pengurangan jam pelajaran atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sapira atas pertanyaannya. Ditunggu ya, biar ditampung terlebih dahulu. Untuk kelompok, kelompok berapa? Kelompok 2? Iya, kelompok 2. Berarti untuk kelompok 4 sama 6, ditunggu pertanyaannya.
Sudah semuanya, siapa? Belum, Sudah Pak. semuanya. Oh, kalau yang Ya. semua kelompok belum bertanya, tapi kalau pertanyaan juga sama Pak belum dijawab. Ini mau dijawab apa sama kelompok? Ya, dijawab dulu yang ada dulu aja. Ya, Pak. Ya. Baik, terima kasih kepada Saudari Apredita yang telah bertanya. Itu pertanyaannya. Berikan contoh mode pembelajaran apa yang cocok untuk diterapkan pada subtema 1 pembelajaran 1. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Saudari Anti akan menjawab pertanyaan dari Ella. Kepada Anti, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ella, mengapa pada pendekatan saintifik dari setiap penerapannya berbeda. Mungkin pendekatan saintifik itu kan berdasarkan keilmuan dan kompetensi. Mungkin berbedanya karena pendekatan saintifik itu perbedaannya itu dari segi keterampilannya atau kompetensi yang diberikan. Contohnya kalau misalkan pembelajaran bahasa Indonesia lebih mengacu kepada si siswanya tersebut harus lebih memahami mungkin kosakatanya atau juga lebih memahami tentang sebuah cerita. Kalau misalkan dari pembelajaran matematika, si anak harus lebih cekatan dalam berhitung, mulai dari bilangan bulat ataupun dan sebagainya. Sekian dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Anti yang telah menjawab pertanyaan dari Ella. Untuk Ella, apakah ingin menyanggah atau bagaimana? Apakah sudah mengerti mengenai jawaban dari Anti? Sudah. Baik, terima kasih kepada saudari Ella. Baik, selanjutnya Saudara Diska akan menjawab pertanyaan dari Sapira. Kepada Saudara Diska, saya persilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sapira. Apakah pada masa pandemi ini alokasi waktu pembelajaran berubah? Menurut saya, alokasi waktu pada masa pandemi ini tergantung gurunya. Ada yang berubah, ada yang enggak. Guru menyesuaikan siswa-siswanya. Karena dari segi pembelajarannya berbeda, jadi guru harus lebih kreatif memberikan pembelajaran pada masa pandemi ini. Udah sekian. Gimana, Fir? Berarti untuk gak ada ketentuan dari pemerintah, misalkan teh SD sekarang kan lagi pandemi, jadi jam dikurangin enggak berarti ya? Jadi tergantung gurunya aja? Iya, tergantung gurunya. Jadi ada yang berubah, ada yang enggak, menyesuaikan. Karena kan anak-anaknya juga ada medianya yang kayak yang kurang, yang nggak punya media pembelajarannya. Bagaimana, Sapira? Sudah Ada cukup, yang terima ditambahkan? kasih Diska. Baik, terima kasih kepada Diska yang telah menjawab pertanyaan dari Sapira, dan terima kasih juga kepada Sapira. Ya, sama-sama.
Udah beres, siapa? Bentar Pak, satu lagi. Oh iya, silakan. Pertanyaannya gimana itu? Pertanyaan dari Dita, Pak. Mode pembelajaran apa yang cocok untuk diterapkan pada subtema 1 pembelajaran 1? Sebelumnya izin share screen. Nah, pada subtema 1 PB1 itu ada kegiatan Ayo Mengamati dan ada proyek. Menurut saya dan rekan yang lainnya pada PB1 ini model yang cocok untuk diterapkan yaitu model project based learning. Jadi guru menggunakan model PJBL mengarahkan siswa untuk membuat proyek yaitu dengan cara mengamati cuaca selama 5 hari. Jadi bagaimana keadaan cuaca atau perubahan-perubahan cuaca selama 5 hari itu. Jadi menurut kelompok kami pada subtema 1 PB1 yang cocok diterapkan oleh guru kepada siswa yaitu model project based learning. Oke. Memang setuju Bapak juga sekarang kalau mengajar mahasiswa selalu combine PJBL. Tidak ada lain, kalau PJBL mah nanti ada produk yang dihasilkan oleh siswa. Ya walaupun produk itu mau berhasil atau tidak berhasil dikerjakan oleh mahasiswa, oleh siswa, tetapi setidaknya mereka pernah mencoba dan mereka tahu kalau berhasil di sebelah mana, kalau tidak berhasil di sebelah mana. Itu mungkin siapa? Iya Pak. Udah ya, kalau udah silakan ditutup saja. Baik, terima kasih kepada setiap kelompok yang sudah mengajukan pertanyaannya dan mohon maaf apabila dari kelompok 5 kurang pos dalam memberikan pemaparan materi dan jawabannya. Sekali lagi mohon maaf apabila selama berjalannya presentasi ini ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan selamat beraktivitas kembali dan selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih juga kepada Pak Taufik yang sudah memberikan waktu kepada kelompok 5 untuk presentasi hari ini. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak ucapkan terima kasih kepada kelompok 5 kelas B yang memaparkan begitu baik dan begitu maksimal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, betul sekali bahwa tantangan sekarang adalah bagaimana kita mengajar secara online. Bapak juga nggak ada bayangan bahwa 3 semester ini akan belajar secara online. Dengan berbagai tantangannya ya dari dosennya sendiri, dari mahasiswanya sendiri, dari sistem yang digunakan, banyak sekali tantangan di sana. Tapi karena udah terbiasa, Bapak jadi nyaman. Karena udah terbiasa, Bapak jadi nyaman. Jadi Bapak berada di rumah, bisa mengerjakan berbagai hal, tapi nggak perlu capek-capek kemana-mana. Jadi nyaman, jadi lebih efektif gitu. Lebih efektif pembelajaran di rumah. Nanti mungkin ke depannya bayangan Bapak, perkuliahan akan menjadi sebuah pilihan. Apakah mau onsite, duduk bersama langsung, atau mau online seperti ini, seperti itu.
Oke, ada gangguan, ada telepon. Jadi ya teman-teman bisa mengcombine metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Jadi metode pembelajaran itu nggak ada yang paling baik. Kalau ditanya mana yang paling baik, nggak ada metode pembelajaran mah. Ada juga yang disesuaikan dengan keadaan. Jadi bisa saja misalkan metode pembelajaran PBL lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi disesuaikan dengan keadaan. Mungkin begitu. Selamat berpuasa hari ke-7 kalau tidak salah hari ini. Jangan lupa untuk tetap semangat melaksanakan perkuliahan ini. Salam buat keluarga di rumah. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Maaf ya, zoom-nya ya. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Bapak. Saudara ya.